Ridho sinarang maghfirah di Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita bisa kembali melaksanakan sholat Jumat kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf 96 yang khotib bacakan tadi. Walau ana ahlal qura, seandainya penduduk sebuah negeri amanu, ariman, wattaqau, dan takwa, lapatahna, pasti kami akan membukakan. Lahnya itu disebut lamut taukid, artinya pasti, sama dengan sin istiqbal. Jadi lapatahna, pasti akan kami bukakan. Abwaba, pintu-pintu, barokatin minas samai, pintu-pintu keberkahan dari langit, wal ardi, dan di bumi. Walain kadzabu, tetapi apabila kamu sebaliknya, penduduk negeri itu mayoritas tidak beriman dan bertakwa, bahkan mendustakan kebenaran Allah, fa'akhadnahum, mereka akan kami timpakan sebuah bencana azab, bima kanu yaksibun, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka di bumi. Itulah yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Masyaallah muslimin sedang Jum'ah ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Nasihatul Ibad karangan Imam Nawawi. Di situ ada sebuah hadis Rasulullah yang bersifat ramalan Nabi. Karena ramalan Nabi itu beda dengan ramalan dukun. Kalau dukun kan ramalan tidak boleh dipercayai. Kalau Nabi, ramalan itu berdasarkan wahyu ilahi. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Tirmizi, sayati zamanun ala umati, bakal datang sebuah zaman menimpa kepada umatku, kata Nabi. Yapirunal ulama'u wal fuqahai, di mana umat itu akan meninggalkan para ulama dan para fuqaha. Sabda Rasulullah, waliyabdiyalakum salah satun, waliyablakumullahu salah satun bilailihi, Allah akan menimpakan 3 macam azab kepada umat yang meninggalkan, yang yafiruna ulama wal fuqaha, yang meninggalkan para ulama dan fuqaha. Maka Allah fayabtaliyahumullahu bisalasatin baliyah, Allah akan menimpakan 3 azab, 3 bencana kepada umat itu. Yang ke satu adalah yarfa'ullahul barakatu min kasbihim. Yang ke satu, apabila umatku di zaman itu sudah menjauhi para ulama dan para faqih, ahli berpikir, yang ke satu, yarfa'illahu, Allah akan menghilangkan barokatin min kasbihim, barokah dari hasil usahanya. Yang satu, jadi Allah akan menghilangkan hasil kasab jadi barokah. Apa barokah itu? Barokatu itu al barokatu ziyadatul khair. Ari barokah teh nyaeta bertambah-tambahna kahadean tina rezeki anu geus di ibadah yang sudah dimiliki hasil usahana. Jadi rezeki yang dia peroleh itu bertambah-tambah keberkahannya. Dengan rezeki yang diperolehnya bertambah kebaikan setiap hari. Semakin dekat kepada Allah, semakin manfaat,
semakin merasa tercukupi oleh rezeki yang diperolehnya. Itu yang barokah. Dan lebih taqarrub kepada Allah, muraqabah kepada Allah dari rezeki yang diperolehnya. Tapi kalau sebaliknya, gaji gede Pak, kurang kumaha sabulan ratusan juta, tapi tercukup wae. Kenapa? Karena barokahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari apa? Kazabu, membohongkan. Jadi apa yang diperoleh dari Allah itu bukan untuk kebutuhan, tapi untuk keinginan. Kalau manusia mengikuti keinginan mau aya tungtungna, rezeki sakumaha loba ge teu oleh kurang, ongkoh gaji gede ari hutang namun teu kabayar-bayar. Nanya. Tapi ada orang yang pas-pasan rezekinya, hutang teu boga apa? Alhamdulillah. Dahar kacumponan, berjeun pada wae mah dicoyolkeun kana sama. Nikmat, tenang, tentrem hati. Padahal gaji tidak besar, pas-pasan. Nah itulah rezeki yang barokah. Tapi yang tidak barokah ini bisa dibuktikan dengan survei Pak. Ini sabda Nabi itu. Termasuk negara kita. Negara Indonesia itu negara yang paling subur se-Asia Tenggara. Tidak ada lagi sumber kekayaan bumi dan lain sebagainya. Tapi kenapa hancur? Hutang gede, teu barokah, politik riweuh wae, ekonomi hancur. Kenapa? Mangga we teu pikiran. Apakah ada korelasinya dengan apa yang disabdakan Nabi tadi? Yarfa'u barakati, yarfa'ullah barakati min kasbi. Allah akan menghilangkan barokah dari apa yang diperolehnya. Negara Palestina hayo digempur Pak, ripuh, tapi rezekina loba wae. Meskipun sumbangan-sumbangan. Nah itu. Jadi yang kita harapkan itu kan barokah. Lain rezeki loba, keun bae usaha mah. Henteu bonafit teuing oge. Tapi barokahnya, kau mau bari beunghar bari barokah. Itu kan luar biasa. Itu yang satu. Nah ini yang harus diwaspadai. Semakin bertakwa, beriman, semakin barokah hidup kita itu. Semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, semakin jauh dari barokah, dan hidupnya akan penuh kesengsaraan, kesusahan, meskipun bergelimang dengan kekayaan. Itu janji Rasul dan bisa dibuktikan dalam survei. Itu merupakan azab. Firman Allah, "Fayabtaliyahumullahu bisalasin." Akan diberikan azab tilu macam. Yang kesatu karek hiji Pak. Pasti Allah akan menimpakan 3 macam. Yang kedua, sabda Nabi, wasaniyatu, dan yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan memberikan di negeri itu pemimpin yang zalim. Kita tahu, meskipun kita kampanye jadi tim sukses hayang menang, paslon iya, ayo Allah terdiri doi, rek curang, rek kumaha, yukti mulka man tasya'u wa ya'izzu man tasya'u. Allah yang menetapkan pemimpin dan Allah yang mencabut kepemimpinan. Itu hakikatnya kita ikhtiar usaha Pak. Usaha harus maksimal kan. Tapi karu makarullah wallahu khairul makirin. Mereka kita punya makar, orang jahat punya makar dengan berbagai cara kecurangan. Tapi makar Allah yang terbaik. Apabila penduduk bumi itu loba nu teu tarakwa, loba nu teu iman, insya Allah pamimpin teh nodolim deui Pak. Ya. Jadi meskipun Allah yang menetapkan pemimpin, kita yang harus berusaha untuk mencari pemimpin yang terbaik. Kan tanggal 14 bakal orang buat pemimpin baru. Ada mau kampanye terhengeng. Hanya kita harus mencari pemimpin teh, kata Nabi harus terpenuhi 4 kriteria: amanah, patronah, tablik, sidik, gitu kan? Tiluanana sami. Yang ke-1 sidik, amanah, patronah, ya.
Yang kedua sama yang tidak sama, kumaha? Yang paling, Pak. Yang paling terbaik mana? Tong ngagunakeun pikiran urang, Pak. Oh, beujeung diberi bantuan pemerintah saya calon mereka, jangan sepicik itu. Bagaimana caranya? Jangan meninggalkan ulama, Pak. Kata Nabi, ya birul ulama wa fuqaha. Ketika umat meninggalkan bimbingan para ulama dan para fuqaha, Allah akan menimpakan azab yang kedua, yaitu diberi pemimpin yang zalim. Nu kumaha nu zalim teh, Pak? Nu teu nengtongkeun ka rakyat, anu negarana teu barokah. Nah, ulama seluruh Indonesia sudah mengarahkan harus ke mana, mengebejaan, cari sendiri pokoknya. Ya. Jadi sebagai umat Islam itu wajib punya pemimpin. Cenah Nabi mah the golput we haram, Pak. Orang Islam. Kata Nabi, man kana bisabarin salisun, apabila kamu ketika bepergian 3 orang, fa'ammimu wahidatun. Apabila kamu 3 orang, angkat 1 orang jadi pemimpin. Dan ini kagarut tiluan, Pak, angkat seorang, saya pemimpin perjalanan. Menunjukkan umat Islam tidak boleh tafarruq, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an secara berjamiah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Barakallahu fiikum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Janten ngangkat imam, ngangkat pamimpin teh hukumnya fardu ain, Pak. Lamun fardu ain, dan sepakat para ulama tidak ada yang mengangkat imam itu sunat. Tidak. Salat kan kudu dipimpin orang ku imam. Hayang 27 derajat mah. Salat sorangan ngan hiji pahala. Berjamaah 27. Belum kalau di masjid dilaksanakannya berlimpah-limpah lagi pahala kita. Itu hebatnya hidup diatur oleh kejamiahan berjamaah. Dan nanti akan ditanya, hari mana cenah baheula pemilu teh terek nyoblos. Ayo, kumaha? Da ilmu dan anu dosa kan geus hukum, para ulama geus sepakat hukumna wajib. Jadi wajib. Dan akan dipertanyakan, nah maneh milih si eta? Ditanyakeun, Pak. Teu percaya dosa. Jadi yang terbaik buat semuanya, bukan buat sendiri. Ada orang menang bansos, pilih we eta diberi bansos cik atuh, Pak. 5 tahun dijual ka bansos 80.000, 300.000. Copot we diceuk, Pak. Tapi untuk memberikan hati nurani, Pak. Ya. Hati nurani, tong kapangaruhan ku batur, tapi kapangaruhan ku ulama. Sareng para fuqaha. Yang ketiga yang akan ditimpakan oleh Allah menurut sabda Rasul, apabila umat itu sudah jauh dari bimbingan Allah dan Rasul, adalah wa yakhrujuna dunya bighairi iman. Dan akhirnya mereka akan mati dengan tidak membawa keimanan. Naudzubillah summa naudzubillah. Lamun teu mawa iman maut arek mawa naon? Iman jeung amal nu dicanak maut teh batu urang. Amal nu dicanak teh imma amal khair wa imma amal su. Baik itu amal yang baik, amal soleh atau amal salah nu dicanak teh. Dan nganter baralik deui di kuburan teh pasaran baralik deui. Wahidan yabqa, satu yang tetap apa? Amalun, amal. Jadi hati-hati. Ya. Yang kedua itu hanya amal soleh atau amal salah. Berhati-hatilah kita. Jangan sampai menyesal, bukan hanya 5 tahun, tapi menyesal di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Sudah mengatur manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Khotib, kita pungkas dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.